وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Harga ilmu itu jauh lebih tinggi daripada sekedar ibadah-ibadah sunat. Makanya Nabi SAW jelaskan dalam banyak hadisnya bahwa seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 orang abid. Satu orang ulama yang istiqamah tentunya lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Makanya kalau ada pengajian-pengajian yang lurus, syaitan gelisah. Syaitan gelisah. Baik syaitan jin maupun titik-titik. Gelisah kalau kajian ilmu. Tapi kalau kajian yang sifatnya bukan ilmu, yang sifatnya ibadah ritual, nak hadir 1 juta pun orang pocamu saja orang tidak akan masalah. InsyaAllah tidak ada persekusi nanti. Tidak ada persekusi. Orang pun tak masalah. Yang penting impak lebih banyak. Berarti impak masuk lebih banyak. Tapi kalau sudah mengaji ilmu, apalagi kalau ibaratnya buka kulit nampak isi, kaji lui-lui, nenjole-jole, tak masuk ganggang, tak masuk subuhat-subuhat, itu sebanyak-banyaklah syaitan yang gelisah. Syaitan yang gelisah. Sebab apa? Karena mereka akan kehilangan buruan mereka. Syaitan itu akan kehilangan buruannya. Karena orang berilmu tidak mudah untuk dipalingkan. Susah untuk dipalingkan. Makanya kalau ada yang bilang mantan sunnah, itu tidak benar itu. Dia tidak pernah masuk sunnah ke dalam hatinya itu. Kalau ada mantan, misalnya mantan pengikut salaf, tidak pernah pakai paling-paling karena gatal pakai salaf. Ya. Kalau sudah ngaji benar, masuk ilmu dan iman seperti as-salaf. Seperti ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, ada enggak di antara mereka setelah mengikut Muhammad kembali kepada agama yang lain? Katanya enggak. Kata Heraklius paham, kalau iman masuk ke relung hati takkan keluar. Jelas ya? Kalau ada mantan kiai jadi dia belum merasakan nikmatnya kiai itu. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa ada orang yang tersesat setelah dapat petunjuk, tapi belum masuk ke dalamnya. Lagipun kita tidak ada kartu tanda pengikut sunnah, nggak ada kartunya. Jadi nak keluar nak masuk silakan aja. Nak jadi mantan, tidak ada mantannya. Iya, tidak ada mantannya. Mantan pengikut ini dan sebagainya. Karena dakwah ini milik umat Islam semuanya. Ahlus sunnah itu yang mengikuti sunnah. Jelas? Yang mengikuti sunnah. Semakin keras, maksudnya semakin semakin kuat antum berpegang dengan sunnah, semakin kokohlah gelar sunnah itu pada diri antum. Tapi kalau antum setengah-setengah, ada yang pakai las segini, ada yang pakai kobek je tali rapi aja, itu mudah lepas. Maka semakin cepat pula sunnah itu lepas dari antum. Jadi ada yang suka yang original, yang kokoh, dan ada yang suka yang KW-KW, ada yang suka campur, ya suka campur karena suka es. Itu urusan antum. Tapi yang namanya as-sunnah itu milik bersama umat Islam. Karena memang Nabi pesankan, bila kalian berselisih paham, balik kepada sunnahku. Siapa yang balik? Kita tengok. Sunnah Nabi itu kan terbagi 3. Masih lupa kan? Sebagai 3. Satu sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ketiga sunnah taqririyah, yang dibuat oleh sahabat lalu dilegalitas atau diberikan legalitas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di situ.
Ini perkataannya, ini perbuatannya, ini perbuatan sahabat yang bersamanya, ternyata tidak ada di salah satu dari tiganya atau tiga-tiganya, berarti kita katakan berarti bukan sunnah. Oh, tapi kan ada dalil umumnya. Iya, dalil umum. Ada enggak sahabat yang memahami seperti itu? Karena sahabat gurunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu guru mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh tidak, berarti antum lebih paham terhadap sunnah Nabi dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mustahil. Jelas? Baik.